Baik, teman-teman, hari ini kita akan belajar penggunaan software statistik dalam mata kuliah manajemen data. Rencana dia belajar ini akan saya upload di YouTube. Jadi, teman-teman nanti bisa atur sendiri kecepatannya. Kalau terlalu cepat bisa dilambatkan, kalau terlalu lambat bisa dicepatkan. Silakan diatur di dalam play speed-nya di YouTube. Oke, saya lanjutkan. Jadi, teman-teman, software untuk pengolahan data itu ada banyak ya. Misalnya ada Stata, ada R, ada juga SPSS dan sebagainya. Biasanya yang banyak digunakan di kesehatan ada tiga itu. Dari ketiga itu, yang paling mudah dipelajari untuk awam adalah SPSS. Karena berbeda dengan di dua yang lain ya, SPSS itu dikenal dengan cara mengklik dari submenu. Sebenarnya di Stata juga begitu, tapi biasa tampilannya kurang menarik. Tapi kalau di SPSS biasanya lebih menarik. Jadi kayaknya kita akan belajar di SPSS. Nah, SPSS sendiri apa sih? SPSS itu singkatan dari Statistical Package for Social Science. Jadi, memang dari awal ditujukan untuk di ilmu sosial. Maka dibuat mudah dalam pengoperasian. Oke. Jadi pastikan ya teman-teman sebelum melanjutkan ya, teman-teman harus sudah install dulu karena nanti akan ada penugasan di akhir ya. Nah, eh, SPSS sendiri ya, jadi memang dia digunakan untuk analisis statistik dan juga untuk manipulasi data, membuat grafik dan juga membuat tabel ya. Oke, kemudian dia bisa menganalisis deskriptif maupun menganalisis inferensial seperti yang pernah kita pelajari ya. Bedanya apa? Teman-teman sebetulnya sudah tahu. Nah, di SPSS sendiri itu ada dua window, dua jendela yang sering digunakan dalam menganalisis data. Yang pertama adalah data editor, yang kedua adalah output viewer. Ya, jadi ada dua ini. Yang lainnya seperti syntax editor itu digunakan untuk kita membuat sintaks. Jadi kita bisa juga membuat sintaks dalam bentuk kode ya, tapi mungkin tidak akan dipelajari di sini. Mungkin nanti akan dipelajari di teman-teman yang masuk ke peminatan BIOS. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari SPSS. Jadi memang tampilannya ini masih tampilan yang lama, tapi kurang lebih ya bentuknya akan mirip ya dari tahun ke tahun, dari versi ke versi. Mungkin dia lebih baru saja ya dalam tampilan. Nah, jadi kita lihat di sini ada dua view ya. Di sini ada data view dan variable view. Oke. Ini adalah jendela data ya. Jendela data atau data editor di sini ya. Lihat ya. Inilah jendela data editor. Oke, pertama kita lihatlah data view. Ini ada data view ya. Jadi di dalam data view ini, baris di dalam data view adalah nomor subjeknya. Sementara kolom adalah banyaknya variabel. Jadi ini variabel-variabel. Jadi mirip seperti di Excel ya. Di Excel kan biasanya di atas tertulis nama variabel itu jenis kelamin atau nama, terus responden pertama adalah Dion misalnya. Kemudian jenis namanya laki-laki dan seterusnya. Jadi ini nantinya akan mirip seperti di Excel tampilannya. Oke. Kemudian yang kedua adalah variable view ya. Jadi ini adalah tampilan dari variable view. Jadi kalau tadi itu hanya berisi datanya saja, kalau ini berisi nama variabel dan sebagainya. Nanti informasi terkait dengan variable view akan ada di sini. Oke, di dalam variable view ini baris ya. Kalau tahu baris ya, baris yang ke kanan ya. Baris di dalam variable view ini adalah variabel-variabel dari data. Kemudian kolom di sini adalah definisi dari tiap variabelnya. Ada name, type, weight, kemudian decimal, label, values, dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menginput datanya? Jadi sebenarnya penginputan data ini dapat dilakukan dengan memasukkan data secara langsung ke data editor ya. Jadi kita bisa memasukkan langsung diketik ya, atau bisa juga dengan cara memasukkan dari format lain ya. Bisa Excel, bisa Stata juga, dan bisa yang lain. Jadi kita bisa menggunakan copy paste, misalnya data dari Excel,
kita copy ke SPSS, bisa juga dengan cara mengimport. Tapi nanti untuk latihan biar lebih jelas dari awal, kita akan menggunakan input manual ya. Jadi kita akan memasukkan secara manual. Biar teman-teman pernah latihan dalam melakukan penginputan data. Oke, kemudian ini eh, nantinya teman-teman untuk memasukkan data, teman-teman dapat langsung memasukkannya di dalam data view. Tapi terlebih dahulu kita harus melakukan definisi dari variabel-variabelnya ya di variable view. Oke, ini adalah beberapa penjelasan dari variable view tadi ya, menu-menu yang ada di variable view. Pertama adalah name. Name ini adalah nama atau singkatan dari variabelnya. Oke, jadi ini adalah nama variabel. Bisa juga dia bentuknya kode ya. Misalnya nama itu ya. Nama variabelnya itu nama. Kemudian jenis kelamin. Ya, jadi di sini name, kemudian di sini ada jenis kelamin atau seks atau JK bebas ya. Yang penting syaratnya ada dua ya. Pertama, karakter pertamanya itu harus huruf. Ya, karakter pertama harus huruf. Yang kedua adalah dia tidak boleh menggunakan spasi. Ya, kemudian yang kedua adalah type. Ini ada tipe variabelnya apa? Biasanya yang paling sering digunakan adalah numerik dan string. Numerik itu untuk data berbentuk angka, string itu untuk data yang berbentuknya huruf ya, atau isian bebas. Contoh numerik apa? Misalnya umur ya, umur dalam tahun ya jelas. Kemudian misalnya jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu kan ada laki-laki dan perempuan. Tapi karena SPSS itu hanya dapat mengolah data dalam bentuk angka, maka kemudian jenis kelamin itu kita berikan kode. Teman-teman pernah belajar kode ya. Jadi kodenya laki-laki misalnya satu, perempuan dua. Maka yang inputkan nantinya di data ini adalah satu dan duanya, bukan laki-laki dan perempuan. Oke, jadi tipenya adalah numerik ya. Tapi kalau memang datanya itu bentuknya string atau huruf atau isian bebas, maka kita tidak bisa mengisi numerik ya, tapi harus string. Contohnya apa? Contohnya nama, alamat, apalagi ya, dan seterusnya ya. Intinya yang isian bebas, bentuknya nanti string. Oke, nanti kita akan lihat caranya. Kemudian width ini adalah banyaknya karakter dari data yang akan di-entry. Ini nanti berkaitan juga dengan kolom. Contoh width itu apa sih? Misalnya nama ya. Nama itu kita mau masukkan hanya 100 karakter saja. Maka menuliskan 100 itu adanya di width ini. Oke. Sementara kalau nanti berhubungan dengan kolom, kolom itu adalah lebar dari kolomnya. Nanti kita akan lihat ya bersama ya. Kemudian desimal, ini kalau angkanya adalah atau datanya berbentuk angka, maka kita bisa menuliskan berapa angka di belakang koma. Oke. Kemudian label, label ini adalah versi lengkap dari name ya. Misalnya tadi nama ya, terus labelnya adalah nama lengkap. Nah, kemudian nama variabelnya seks, labelnya adalah jenis kelamin. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah penjelasan dari nama variabel. Kemudian di sini ada values. Values itu digunakan untuk mengcoding data ya. Bentuknya bisa nominal maupun ordinal ya, bebas ya. Jadi tidak hanya nominal saja, tapi bisa juga bentuknya adalah ordinal. Kategorik ya. Oke. Kemudian untuk membuat coding suatu variabel, nah ini nanti kita akan lihat ya untuk value label. Oke, kemudian missing, missing ini digunakan bila dalam data yang akan diolah terdapat datum yang tidak terisi atau tidak lengkap. Ini jarang kita gunakan, jadi kita lewat saja. Kemudian kolom itu digunakan untuk mengatur lebar tempat nama karakter. Ya, ini berhubungan dengan width ya. Kalau width itu adalah karakternya, berapa jumlah karakternya. Kalau kolom itu adalah lebarnya. Lebar kolom itu berapa. Kemudian align ini seperti di Microsoft Word ya, ada rata kiri, rata kanan ya, rata tengah dan seterusnya. Kemudian di measure, measure ini adalah skala pengukuran. Jadi skala pengukurannya di dalam SPSS itu ada skala nominal, ordinal dan skala nominal, ordinal. Satu lagi adalah measure. Jadi
pengukuran ya gitu ya. Jadi interval rasio namanya scale, sorry, mohon maaf. Ada tiga, yaitu nominal, ordinal, dan scale. Scale ini masuknya di dalam interval dan rasio. Oke, jadi kita akan coba lihat ya bagaimana kita dapat menginput uh, SPSS ini. Saya coba stop screen. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari SPSS ya, teman-teman. Di sini kita lihat ada dua view ya di sini ya. Di data editor ini namanya adalah data editor, jendela data editor. Ini ada dua view. Pertama ada data view, yang kedua adalah variable view. Oke, jadi data view nanti kita akan mengetikkan atau mengisikan isian dari data kita di sini. Kemudian variable view ini digunakan untuk mendefinisikan variabel. Nah, misalnya kita punya data nih ya. Isinya adalah seperti nomor, nama, jenis kelamin, kemudian apa lagi ya? Umur ya, kemudian pendidikan. Misalnya gitu ya. Misalnya nomor satu, dua, tiga. Nah, misalnya begini. Kemudian jenis kelaminnya di sini laki-laki, perempuan, umurnya 29, 15, 30, misalnya gitu. Pendidikannya di sini ada SD, misalnya ini SMA. Kemudian ini pendidikan terakhir ya. Oke, ini SMP. Ini ditulis SMA. Ya. Nah, misalnya kita punya data seperti ini. Ya. Datanya seperti ini. Lalu kita ingin memindahkannya dalam SPSS. Ya. Jadi pertama, kita harus apa? Pertama, kita harus mendefinisikan variabelnya dulu. Ini variabelnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, dari A sampai E. Tapi ya, nomor ini bisa dihitung sebagai variabel atau tidak. Biasanya nomor ini bisa digunakan untuk ID ya. Kita ganti aja ID. Ini ya. Jadi ada 5 variabel ya. Jadi kita tuliskan di sini. Pertama, nama variabel pertama adalah ID. Nah, teman-teman ingat, kita hanya bisa menuliskan eh, huruf di bagian paling awal. Jadi nggak bisa angka. Misalnya saya mau nulis angka ya. Saya gini ya. Nah, maka dia ilegal di karakter pertamanya. Jadi karakter pertama tidak boleh angka ya. Jadi harus huruf ya. Kemudian hurufnya bisa huruf besar, huruf kecil, tidak ada masalah. Tapi saya sendiri prefer untuk menggunakan semuanya huruf kecil agar tidak bingung ya dengan yang diinputkan. Tapi terserah teman-teman bisa huruf besar, huruf kecil, tidak ada masalah. Lalu kalau misalnya ada spasi, maka menggunakannya adalah underscore ya teman-teman. Jadi misalnya ID underscore responden. Boleh ya begitu. Oke, kemudian ada nama, kemudian jenis kelamin, umur, jenis kelamin. Nah, ini bisa tulis semuanya atau disingkat aja. Tapi ini seks. Udah. Terus umur sama pendidikan. Oke, jadi 5 ya. 5 di sini berarti adalah jumlah variabelnya adalah 5. Ya, sekarang kita edit satu-satu ya. Pertama di nama variabel ID responden. Dia bentuknya numerik, sudah benar ya. Width-nya itu adalah jumlah karakter yang bisa masuk ya. Tidak masalah ditulis 8 saja. Desimalnya bisa ditulis 0 ya. Jadi tidak perlu ada desimal ya. Di sini tidak perlu ada desimal. Oke, kemudian labelnya adalah ID responden. Jadi ini penjelasan dari si ID responden. Values tidak perlu, missing tidak perlu, kolom juga tidak perlu. Kemudian measure-nya, oh di sini ada satu lagi role ya. Ini dia uh, tidak begitu kita perhatikan ya. Yang penting yang awal-awal saja. Oke, kemudian measure-nya
bisa pilih scale atau apapun ya. Oke, karena gini, teman-teman. Jadi di measure ini digunakan nanti untuk analisis ya. Tapi karena ID responden kan tidak kita analisis ya. Jadi apapun isinya tidak ada masalah ya. Oke, kemudian nama itu bukan numerik ya, karena dia isian bebas. Jadi kita tulis di sini string ya. Jadi di sini ada beberapa contoh ya, ada koma, dot, date, dollar, currency dan sebagainya. Yang biasa kita gunakan adalah numerik dan string saja. Oke, kemudian string. Nah, kemudian dia ditanya nih berapa karakternya. Kita pengen karakternya 100 aja. Nah, ketika kita mengganti karakternya menjadi 100, maka di sini width-nya akan berganti jadi 100. Jadi 100 ini adalah berapa karakter yang bisa masuk di dalam variabel ini. Oke, kemudian labelnya kita tulis nama lengkap. Yang lainnya tidak perlu. Kemudian sex. Sex ini mau kita jadikan sebagai kategorik ya. Jadi mau kita coding ya, jadi satu laki-laki, dua perempuan. Maka kita tulis di sini tetap numerik, width-nya biarkan saja, desimalnya juga biarkan saja, tidak ada masalah ya. Jadi ini tidak diubah juga tidak masalah ya, tidak terlalu penting ya. Yang penting adalah ada nama variabelnya, tipenya benar, dan juga nanti adalah values-nya. Yang penting ada tiga itu, nama, type, dan values-nya. Satu lagi adalah measure ya. Jadi ada empat ya. Measure, values, label, sorry, ulangi ya. Name, type, miss, name, type, values, dan measure. Jadi ada empat. Oke, sex ya. Kalau sex berarti apa? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Oke. Kemudian di sini kita ganti kalau jenis kelamin berarti nominal. Ya. Ini biarkan saja ya. Ya otomatis jadi nominal tidak ada masalah ya, biarkan saja. Karena tidak akan kita analisis juga namanya. Kemudian umur, biarkan dia numerik. Desimalnya bisa diganti jadi 0. Berarti ini umur responden. Pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir yang ditamatkan responden. Nah, untuk di label ini bisa spasi ya. Jadi kalau di label isiannya bebas. Ya, pendidikan juga kita nanti mau atur ya, jadi numerik saja. Jadi tetap numerik ya, karena kan kita mau kode ya. 1 SD, 2 SMP, SMA, dan seterusnya. Oke, ini biar. Oke, jadi ini adalah langkah pertama kita. Kita mendefinisikan dulu variabelnya. Ya, langkah kedua, ya, kita isikan ya. Jadi di sebenarnya 1, 2, 3. Namanya tadi. Nah, ini bisa di copy, bisa diketikkan. Tadi saya ngetik ya, 1, 2, 3. Sekarang saya copy. Oke, copy di nama saja. Oke, ya. Nah, kemudian sex. Sex ini kan bentuknya adalah dia nominal ya. Sorry, pendidikan ternyata masih belum diganti. Pendidikan adalah ordinal. Ya, ya ini berubah ya, ordinal, ini nominal, ini scale. Terus sex ini kan mau kita bikin jadi kategorik ya. Jadi kalau laki-laki perempuannya kita copy, maka dia tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena dia seks ini harus berbentuk numerik. Jadi kita harus kode ya bahwa seksnya dia ini 1 karena dia laki-laki, kemudian yang lainnya 2 karena perempuan. Oke. Kalau umur karena dia numerik ya dan di umur juga numerik, jadi dia bisa di copy di sini. Oke, pendidikan nggak bisa di copy, jadinya sama sampai oke. SMA berarti jadi kita bikin kode ya bahwa satu. Oke, ini keterangan kode jenis kelamin. 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian pendidikan. 1 adalah SD atau tidak sekolah. 2 SD. Ini maksudnya yang ditamatkan ya. Jadi ini tidak sekolah atau
tidak tamat SD. Yang tamat SD, SMP, SD di sini juga sederajat ya. Sederajat itu bisa MI-nya dan sebagainya. Sampai 4 ke SMA, SMK ya, 5 perguruan tinggi. Nah, ini ya. Jadi, SMA ini berarti dia kodenya adalah, coba bikin kode ya. Laki-laki berarti 1, 2, 2. Berarti kalau ini SMA adalah 4. Jadi 4, 3, 4. Ini ya. Berarti yang kita di sini adalah 4, 3, dan 4. Nah, ini kan bentuknya masih angka ya, seks dan pendidikan. Nah, kita perlu mengisi di values-nya. Oke, jadi di values, masuk lagi ke variable view, ya teman-teman. Kemudian di sini ada values. Values pertama adalah untuk yang jenis kelamin. Jadi jenis kelamin kita isi values-nya. Klik titik 3 di sini. Satu adalah laki-laki. Labelnya bebas ya. Pokoknya kalau label itu bebas di sini. Mau spasi, mau karakter tertentu itu bisa. Jadi satu laki-laki, dua perempuan. Oke, oke. Nah, dikatakan sudah selesai ketika dia muncul tulisan values di sini. Kalau ternyata tadi tidak diklik OK, maka dia nggak akan muncul di sini. Tulisannya masih none. Kemudian pendidikan terakhir yang ditamatkan kurang lebih. Maka di sini satu itu kita copy saja. Teman-teman nanti bisa ketik sendiri ya. Oke, 2 itu SD, 3 itu SMP, 4 SMA, 5 perguruan. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari entry data ya. Entry data dimulai dari variabelnya, kemudian baru entry datanya. Nah, di sini maka otomatis ya teman-teman, seks sama pendidikan yang tadinya angka akan berubah menjadi huruf seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya ya, teman-teman bentuknya masih angka, teman-teman bisa masuk ke view, ya, view, kemudian aktifkan yang value labelnya. Jadi tadinya begini. Nah, kita bisa aktifkan yang value labelsnya. Nih ya. Atau teman-teman bisa ngeklik yang icon A plus 1 ini. Kalau kita klik di sini mau jadi angka, di sini menjadi huruf. Oke, jadi kodenya ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman ini sudah selesai dalam mengetik data. Silakan teman-teman di save ya. Silakan di save. Namanya adalah latihan entry data. Oke. Oke. Nah, setelah teman-teman melakukan save ya, akan muncul namanya adalah jendela output. Jadi ini adalah jendela output ya teman-teman. Ini adalah jendela output. Nah, kalau teman-teman mau kembali ke jendela yang data tadi, teman-teman bisa klik di sini ya window, kemudian masuk ke latihan entry data. Oke. Nah, dia di save-nya dalam bentuk .sav. Gitu ya. Jadi ini adalah eh, cara dalam kita menginputkan sebuah data di SPSS secara manual. Nah, teman-teman untuk apa? Untuk melatih teman-teman, silahkan teman-teman mengentry data ini. Jadi di sini ada satu data ya, ada ID, nama, asal sekolah, sorry, asal sekolah, jenis kelamin, umur, umur nggak usah, apalagi ya, umur kalau umur, jumlah saudara, kandung, nah, gitu. Jumlah saudara kamu.
penghasilan. Terus pendidikan, pendidikan ya. Nah, ini. Jadi teman-teman silakan menginput dari sini sampai sini. Datanya silakan teman-teman karang saja ya. Jadi ini jadi tugas teman-teman. Silakan teman-teman entry data ini ya. Entry data dengan isian silakan teman-teman karang sendiri. Agar saya tahu bahwa teman-teman mengerjakan sendiri karena pasti datanya berbeda ya. Oke. Ingat bahwa di dalam sebuah variabel di SPSS tidak boleh apa? Tidak boleh dimulai dari ini di name ini ya. Tidak boleh dimulai dari angka dan dia harus artinya harus dimulai dari huruf, kemudian tidak boleh ada spasi. Ngerti itu ya. Mau dia huruf besar huruf kecil tidak ada masalah ya. Jadi silahkan di ini di entry di dalam sini, di dalam variable view. Setelah itu kemudian teman-teman isi data view-nya. Oke, silakan mengarang saja. Berapa teman-teman silakan isi sampai 5 saja. Jadi tidak berat ya tugasnya. Oke, kemudian yang perlu dikode nanti ada coding di jenis kelamin dan juga ada coding di pendidikan ayah. Oke. Untuk codingnya bisa disesuaikan seperti yang ini saja. Ya. Oke. Kemudian untuk penjelasan keluarga berarti dia bisa numerik, jumlah saudara kandung numerik, umur numerik, asal sekolah teks, kemudian nama juga teks. Ya. Silakan. Kemudian tugasnya silakan dikumpulkan di spreadsheet ya. Spreadsheet, sorry. Tugasnya dikumpulkan di spreadsheet ya. Benar. Di spreadsheet satu kelas. Ini nanti ada nomor, nama, NIM, link Google Drive, pengerjaan, entry data. Oke. Nah, yang saya butuhkan adalah data ininya. Nanti dikumpulkan di dalam satu kelas saja ya. Dikoordinasikan oleh Kormat. Oke. Dikumpulkan maksimal H+1. Maksimal H+1. Ini kan nggak lama ya. Paling ini 10 menit sudah cukup. Ya, oke. Sip. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa menghubungi saya. Ya. Latihan introvert. Oke, baik. Jadi saya rekap ulang teman-teman. Kita sudah belajar apa saja dari hari ini. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita sudah belajar SPSS itu apa, kemudian jendelanya ada dua yang paling sering kita gunakan yaitu data editor dan output. Kemudian di dalam data editor itu ada data view dan variable view. Kemudian cara untuk mengentry datanya kita pertama masuk ke dalam variable view, kemudian kita definisikan variabelnya, baru kemudian kita entry datanya. Ya, kita entry data seperti ini. Jangan lupa bahwa di dalam name ini tidak boleh diawali dengan angka, jadi harus huruf karakter utamanya, kemudian tidak boleh juga ada spasi. Kemudian yang wajib diisi di dalam sini adalah nama, tipe, kemudian values, dan measure. Oke. Tipenya yang paling sering digunakan adalah string dan numerik. Ingat, kalau SPSS ini hanya bisa menganalisis data berbentuk numerik, maka pastikan teman-teman untuk yang bisa dikategorikan seperti seks pendidikan itu harus di coding ya. Jadi bentuknya numerik, kemudian diisi values. Jadi values ini digunakan untuk mengisi codingnya. Kemudian hasilnya adalah seperti ini dan jangan lupa di save ya. Silakan nanti dikumpulkan. Oke, sekian. Terima kasih. Saya akan lanjutkan materi selanjutnya.